Nila, Kak tahu Kak ditaruh ini dari mana-mana di posisi tangan Nila. Salah kan. Bismillah, assalamualaikum. Masya Allah, kelas 7A, 7B. Silahkan aktifkan kameranya. Baru 19 orang yang muncul. Aduh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masyaallah, kaif halukunna ya akhwat? Kenapa cuma 2 orang yang jawab? Semuanya tadi pagi sahur? Sahur. Semuanya puasa? Insya Allah. Jawabannya insya Allah. Mana tahu nanti jam 12 haid ya kan? Buka lah jadinya. Oke, Alia Syakira Siregar, boleh dimatikan apanya Kak? Kameranya. Nggak apa-apa deh, ini situ nggak apa-apa. Nggak bayar kok dia. Dia pengen mendengar suara Ustazah Ila mungkin ya kan? Biarkan dia belajar di situ. Aktifkan aja kameranya, nggak apa-apa Kak Alia. Nggak apa-apa ya. Kita nggak bayar pajak kok kalau ada di situ. Soalnya juga bawa anak kok kadang-kadang ya kan. Oke, alhamdulillah barakallahu fikunna Ustazah ucapkan yang sudah setoran hadis ke 20 dan 21 ya. Nah, bagi yang belum itu tetap harus disetor ya kakak-kakak, karena nanti kita satu pertemuan lagi minggu depan, pertemuan terakhir karena mau ujian, bukan pertemuan terakhir karena mau apa ya. Jadi yang belum yang belum selesai setorannya harus tetap disetor supaya nanti bisa jawab soal ujiannya gitu ya. Jadi hari ini kita mau masuk hadis ke-22. Nah, semua punya buku? Silahkan dibuka hadis ke-22. Hadis ke-22 panjang apa pendek? Mutia Syarifah. Hah? 19? Aduh, nanti pulang kampung ya kemarin. Aduh, anti Mutia, nampak kalian belum setoran juga ini ya Mutia ya. Sekarang kita hadis ke berapa? Hadis ke berapa kita Mutia? Ayo. Hadis ke-22. Kita udah masuk hadis ke-22. Ustazah mau dengar suaranya si Alia Syakira dulu ya. Ini jarang nih masuk nih kan. Jarang-jarang dia masuk Zoom ini soalnya. Yuk, Alia, ikroi Alia. Hadis keberapa nih baca? Kakak baca hadis keberapa Kak? Halaman As-Safhah Arba'un, halaman 44.
44, astagfirullah. 40. Ayo. Sudah mau denger suaranya si Mutia dulu. Mutia, ayo Mutia. Ayo Mutia. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita, jadi Ustazah aja langsung ya. Barakallahu fikuma kepada yang udah baca, Ustazah ucapkan terima kasih. Nah, kita lanjut masuk hadis ke-22. Ini hadisnya pendek Masya Allah, apalagi ini sudah kita bahas tentang bab bagian sepatu kan. Hampir-hampir mirip sama hadis ke-21 ya. Jadi tinggal gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah binil Yamani radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman apa katanya? Dulu aku pernah jalan-jalan atau ketika safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu buang air kecil, ya kan? Terus watawaddoa. Kemudian berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan mengusap bagian atas kedua sepatu kulit beliau. Khuffaihi itu kedua sepatu yang berbahan kulit milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau misalnya udah buang air kecil, kemudian mau berwudu, kemudian mengusap sepatu, itu berarti boleh, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Apalagi kita perempuan, ingat Ustazah bilang, Ustazah ingatkan sekali lagi sama kalian, ketika kalian pergi ke tempat yang mungkin tempat wudunya itu kurang berkenan untuk kita membuka jilbab dan membuka aurat yang tidak boleh dilihat, praktekkan aja yang sudah pernah kita lakukan. Tiba-tiba deh nanti kan si Alia Azizah nih, dia berwudu, nggak dibuka jilbabnya, habis itu mukanya diusapnya sama tangannya sama atas sepatunya, atau dia misalnya pakai sendal, kaos kakinya yang diusapnya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba di sampingnya, apalah kawan ini, bid'ah aja si kawan ini, atau ini syiah pula nih si Ali Azizah ini, ya kan, dipikir orang. Terus tuh kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, gosip-gosip kecil ya kan, biarkan aja. Tapi kalau misalnya dia bertanya, baru dijawab. Bilang aja, saya menjalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anti kan udah hafal hadisnya, wis, masya Allah. Anti bacakan Alia, begini, wis. Anti ustazah ya, langsung dibilang ke kawan itu ya kan, wis. Bukan, anak murid ulun Nuha, bilang kayak gitu. Ya kan, jadi sesuatu yang kecil itu kalau dipraktekkan, wih, masya Allah. Anti misalnya kan, Alia udah anti kasih tahu misalnya fulanah itu, terus dia mengikuti apa yang anti ikuti, masya Allah pahalanya itu ngalir sama anti, dari mulai dia
berwudu sampai dia sholat, sampai dia berdoa, Masya Allah. Ustazah juga dapat pahala, insya Allah. Ya kan? Jadi memberikan ilmu itu sangat banyak pahalanya. Nah, hadis ke-21 sama hadis ke-22 itu bab tentang mengusap bagian atas sepatu ya. Paham ya, insya Allah hadis ke-21 sama 22. Semoga kalian bisa mempraktekannya. Nah, kita masuk hadis ke-23 ya. Karena di Ikhwan sudah hadis ke-24, kita masih hadis ke-23. Ya. Hadis ke-23 udah pernah dihafal atau belum? Saya mau tanya dulu. Si Raisa bilang belum, kepala geleng-geleng. Udah atau belum? Ya. Udah pernah di hadis ke-23. Jadi tinggal murojaah aja kita ini hadis ke-23. Bab tentang apa hadis ke-23? Fadia Altofun Nisa. Tentang apa babnya? Tentang bab madhi dan lainnya. Nah, nanti mungkin kalau ujian kita itu masuknya nanti bab tentang siwak, kemudian bab mengusap bagian atas sepatu dan bab madhi. Tapi kayaknya bab madhi itu sampai 23 aja. Ya, insya Allah. Nah, karena ini sudah pernah dihafal dan sudah pernah Ustazah jelaskan juga, ya kan? Makanya kalau jelas-jelas kayak ini jumpa langsung ya kan, jadi enak dia. Ini kalian cuma dengar suara Ustazah, nggak kenal pula kita itu. Ya kan, nggak bisa kalian membayangkan muka Ustazah kayak mana. Apakah mancung, apakah PC? Aslinya PC. Oke, Ustazah mau dengar suaranya si Raisa lah dulu. Nanti dulu baca Raisa. Iqra'i Raisa, hadis ke-23. Udah. Nah, Danisha Iqra'i Danisha istamiri. Lanjutkan Kak, lanjutkan. Udah. Oke. Karena hadis ke-23 ini udah pernah Ustazah jelaskan dan kita sudah pernah hafal juga, sebagian kalian sudah ada yang pernah hafal dan udah Ustazah bacakan juga. Jadi untuk menghemat suara Ustazah Ila, cobalah sekali-sekali gantian kita ya. Siapa yang bisa membacakan kemudian menjelaskan hadis ke-23? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa boleh tunjuk tangan atau panggil nama. Ayo, ada yang mau? Pada baca buku semua. Ustazah suruh tunjuk tangan. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ustazah mau Hilwani dulu. Ayo Hilwani. Gak usah semua sampai mana anti mau aja. Yuk Hilwani. Hilwani ini Masya Allah kali mirip siapa nih ya Hilwani? Kayak anti punya kakak di sini ya? Anti punya kakak di sini? Oh enggak, berarti mirip aja ya kan? Boleh dibaca dulu sampai koma misalnya, baru anti jelaskan, atau sampai habis juga boleh. Terserah, yuk. Sampai titik juga boleh. Sampai Hilwan Imam aja. Gantian lah kita ya kan ngomongnya, ustadz aja.
Ustazah juga puasa. Ayo. Masya Allah, lembutnya suaranya ya kan. Boleh dikuatkan sedikit, Kak? Mm-mm. 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 Oke. Terus? Mm-mm. Ica. Boleh kakak jelaskan sedikit? Oh Ica. Bukan Irica loh. Ica. Kelas berapa dia tuh? 12. Oh, nggak paham, Masya Allah. Ada yang paham? Tambahan nilai. Nayara Danis. Oke, Nayara Danis jelaskan dulu Nayara Danis biar paham dulu si Luani. Dengarkan ya semua teman-teman. Ya udah, yang anti ngerti aja kan nggak terlalu, berarti ada sedikit yang ngerti ya kan? Coba. Hmm. Anti udah itu belum, Nayara? Berarti udah paham masih sedikit. Terus. Hmm. Mm-mm. 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 Udah. Oke, jazakillah khairan, mumtazah, barakallahu fiik, masyaallah. Oke, Ali Azizah, anti tastati'in? Hmm. Nggak usah dibaca kak, langsung dijelasin aja untuk mempersingkat waktu. Pak. Hmm.
Oke, Masya Allah, Mumtazah, Barakallahu Fik. Ada yang bisa lagi? Yang tanpa Ustazah tunjuk, ada yang mau? Oke. Nah, jadi Ustazah jelaskan ya sedikit ya di sini ya. Nah, kita perempuan, nah, sebagai makhluk yang dikasih pemikiran sama Allah, perempuan, laki-laki itu kita itu ada yang namanya terbagi tiga. Mungkin nanti ini lebih jelasnya itu di pelajaran fikih ya. Nah, karena ini termasuk pelajaran fikih. Namun karena kita di sini masuk hadisnya, jadi Ustazah jelaskan sedikit aja tentang bab madhi ini. Nah, jadi kita itu sebagai laki-laki dan perempuan ada nanti yang namanya madhi, kemudian wadhi, sama mani, ya. Nah, kalau madhi dan itu dia cairannya bisa berbeda-beda. Semuanya udah haid di sini, ada yang semuanya udah haid. Nah, udah ya kan? Pernah nggak melihat yang namanya merasakan yang namanya keputihan? Nah, kepalanya geleng-geleng aja, nggak usah dijawab. Kepalanya geleng-geleng aja. Pernah kan? Itu biasanya ada yang setelah haid atau sebelum haid munculnya, ya kan? Warnanya bening, bisa jadi warnanya bening atau hijau. Bening ya, nggak ada yang hijau. Hijau itu hijau kok dikasih pewarna. Enggak. Jadi warnanya itu kalau kita biasanya keputihan kan warnanya kan warna bening kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau setelah haid itu kan biasa tanda-tanda sudah mau habis haidnya itu muncullah putih-putih bening itu ketika mungkin kalian buang air kecil atau ketika biasanya suka celana dalamnya basah gitu ya kan. Nah, jadi ketika itu terjadi tidak usah kalian mandi wajib. Nah, ya kan? Jadi kalian cukup dibersihkan celana dalamnya, atau kalau mau diganti lebih baik ya kan, karena nanti bisa muncul bakteri-bakteri di situ, jadi bisa menyebabkan bagian kewanitaannya itu nanti bisa gatel atau bahkan bau kayak gitu. Jadi lebih baik diganti. Kemudian kalau mau sholat ambil wudhu baru sholat, kayak gitulah kira-kira. Jadi si Ali ini orang yang sering mengeluarkan itu kayak kita mungkin biasanya bilangnya keputihan gitu. Nah ya, jadi kata temennya itu karena dia malu bilang sama Rasulullah kalau anak tuh sering keluar kayak gitu. Jadi dia cerita sama temennya tadi, terus disampaikan sama temennya, sama si Aswad, sama si Miqdad itu, bahwasanya kata Rasulullah itu udah dibersihkan, kemudian berwudu kayak gitu ya kan, dibersihkan kemaluan, istilahnya mungkin istinja gitu ya, kita cebok, kemudian berwudu dan sholat seperti itu. Nah, begitulah kira-kira madhi ini, atau kita biasa bilangnya keputihan kayak gitu ya. Paham kira-kira sampai di sini?
Paham ya? Jadi biasakan, atau kan biasanya kan kalau kita udah stres, abis itu kalau udah capek, apalagi pas ujian ya kan, capek kan tuh pikiran, wih banyak kali pelajaran. Mau dia kadang-kadang muncul kayak gitu. Nah itu nggak masalah ya. Kalau mau berwudu nggak usah mandi wajib dulu. Kayak kalian habis haid gitu kan harus mandi wajib kayak gitu. Baru sholat. Enggak, ini tidak usah. Eh, ini cukup dibersihkan, kemudian apa namanya, dicebok itu, terus ambil wudhunya dan sholat kayak gitu. Tapi lebih baik tadi seperti Ustazah bilang, diganti celana dalamnya. Apalagi kalian perempuan itu kan, ketika nanti sudah kita masuk sekolah apa namanya, offline kayak gitu, atau udah belajar luring, itu biasakan untuk membawa cadangan daleman kayak gitu. Kenapa? Karena kalian kan satu harian kan dari pagi di sini sampai sore. Terus kan kebiasaan kita kan kalau habis buang air kecil, pas ketika cebok tuh kan mau basah celana dalamnya kan. Nah itu kok udah basah, biasanya nanti muncul bakteri-bakteri kalau seandainya sudah basah dia celana dalamnya gitu. Jadi biasakan untuk mempersiapkan cadangan seperti itu. Apalagi kita perempuan harus sering-sering dibersihkan bagian kewanitaannya. Paham kira-kira? Ya, itulah kira-kira bab tentang madhi. Nanti kalau belajar tentang yang lain, waldi dan mani itu pelajarnya di fikih ya, insya Allah. Oke, jangan lupa ya dihafal hadis ke-22 dan hadis ke-23. Boleh satu-satu dulu. Kalau misalnya udah mampu, boleh sekalian dua. Boleh dicicil. Paham ya? Ustazah kasih waktu sampai hari Senin. Oke, Senin depan ya. Ustazah kasih waktu sampai hari Senin depan. Silakan seperti biasa sama temennya, kemudian laporan sama Ustazah. Paham? Oke, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga paham dan bisa dipraktekkan. Ayo kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nangis-nangis? Kalau itu